لله الذي من على المؤمنين بأجل النعم إذ بعث فيهم رسولا يخرجهم إلى النور من الظلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وحبيب التائبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا القائل صلوات الله عليه وسلامه ما أوحي إلي أن اجمع المال وكن من التاجرين ولكن أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا عباد رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد, hadirin kiram jami'an, alhamdulillah ikhwani yang dimuliakan oleh Allah. Wabil khusus ayahanda kami Sayyidi Al-Habib Abu Bakar bin Salim Al-Attas mata'anullah fi tuli hayatihi syarifah ma'a tamami sihatin wa kamali afiyah wal Habib Salim bin Umar As-Saggaf wa jami'il habaib yang hadir di tempat ini wa jami'il asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita berada di dalam majlis yang tidak kita ragukan lagi. Majlis ini adalah merupakan majlis turunnya rahmatnya Allah. Yang kita yakin kalau kita meninggal di tempat ini insya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kita semua kita yakin, kita minta kepada Allah agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah setelah umur yang panjang ma'al barokah. Jangan diberikan cobaan yang berat. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak tadi sampai detik ini kita seakan diajak oleh beliau Al-Habib Abu Bakar masuk ke dalam surga. Baca Ratibul Attas, kita membaca Asmaul Husna, kita baca Maulid Tiba, kita dengarkan petuah-petuah agama, seakan kita ada di dalam Raudhah min Riyadhil Jannah. Walaupun suasana agak sedikit panas, tapi kita ingat bahwa panasnya nanti Yaumul Mahsyar mungkin kita ini saat ini tidak sebanding dengan panasnya nanti di waktu itu. Diganti oleh Allah Ta'ala. Capeknya kita saat ini insya Allah diganti oleh Allah dengan kesenangan. Lelahnya kita insya Allah mendapatkan piala dari Nabi Muhammad. Wan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini, menit ini, detik ini, saat ini saya mendapatkan kabar yang begitu sangat menyedihkan. Kabar yang membuat hati kita semuanya pilu. Siapa orang yang cinta dengan seorang ulama, pasti dia akan menitikkan air mata. Barusan kita ditinggal wafat oleh seorang guru yang alim, allamah, al-arif billah, an-natiq bis-shawab, mufakkir islami, Sayyidi Al-Walid Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur rahimahullahu rahmatan abrar. Beliau dipanggil oleh Allah Ta'ala, tapi insya Allah akhir dan perjalanan sirah perjalanan Habib Abu Bakar masyhur dengan akhlaknya, dengan ketawaduannya, dengan nuril ilmnya, insya Allah kita kecipratan. Makanya saat ini kita berada di majlis seperti ini bukan berarti kita hanya membaca maulid atau Asmaul Husna atau Ratibul Attas atau Ratibul Haddad, tapi seakan-akan kita dibawa bersama-sama kita semuanya
ke satu alam yang dialami oleh mereka-mereka yang sudah merasakan nikmat yang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di dalam rasa hati ini bahagia. Enggak ada di dalam rasa hati ini kita kemudian sukacita. Tidak ada di dalam rasa hati ini kemudian kita gembira, tertawa. Nah, dikatakan oleh sebagian para salafus saleh, rubba dhahikin mil'a fihi wa la'alla akfanahu qad kharajat min 'indil qasad. Berapa banyak orang yang tertawa terbahak-bahak hingga lupa diri ketika dia tertawa, dia tidak sadar ternyata kain kafannya sudah keluar dari tukang penatu. Wa rubba wa kam min mu'ammilin lam yastakmil yaumah. Berapa banyak orang yang mendambakan satu hari besok saya akan hidup. Ada seorang bapak yang dia membelikan sepatu anaknya, sepatu istrinya, untuk dirinya. Dia belikan baju baru, baju bagus buat anaknya, buat istrinya, buat dirinya sendiri. Tapi subhanallah, belum sampai tanggal 1 Syawal atau Ramadan, belum sampai tanggal 1 Syawal matahari terbenam, maka sang bapak tadi ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Uang yang dibuat beli untuk beli kain baju untuk hari raya Idul Fitri, jadilah menjadi kain kafan. Uang untuk dibelikan untuk kain kafan, membungkus tubuhnya terbujur kaku di dalam liang lahatnya. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa bahagia dan tidak ada rasa sukacita saat kita ditinggal wafat oleh seorang ulama. Man lam yahzan bi mautil alim fa huwa munafiq. Siapa orang yang tidak sedih, tidak sumpah, tidak menangis, tidak gundah hatinya ketika wafatnya seorang alim. Mautul alim, mautul alam. Matinya orang alim, matinya semua alam yang ada di alam semesta. Saya teringat dengan wafatnya Sayyidi Imam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas di Pekalongan. Ketika wafatnya Al-Habib Ahmad ini, maka ada beberapa ulama yang ada di kota Solo, ada di beberapa daerah di Surabaya dan lain sebagainya. Mereka kemudian mengatakan bahwa mautul alim, mautul alam, matinya orang alim, matinya alam semuanya. Semua masyarakat ini akan menjadi hiruk pikuk karena tidak ada yang bisa berfatwa, tidak ada yang bisa memberikan nasihat dengan tulus dan ikhlas kalau sudah mereka para ulama yang meninggal dunia dan mereka wafat dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba saat ini ciptakan rumah tangga kita, didik anak-anak kita, kita dengan mereka. Pajang di rumah-rumahnya itu foto-foto ulama, foto habaib, foto masyayikh, foto mereka orang-orang alim, para kiai, para alim ulama, guru-guru kita. Pajang, tempelkan di dinding-dinding rumah kita. Siapa mereka? Al-Habib Ja'far bin Syekhan, Habib Abu Bakar bin Muhammad, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habashi, Wal-Habib Ahmad bin Ali Al-Attas, Wal-Habib Ali bin Ahmad Al-Attas, Wal-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, Wal-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf, Wal-Habib Salim Al-Attas. Siapa mereka ini? Belum lagi kemudian Kiai Hamid Pasuruan, kemudian Kiai Siraj, kemudian Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari, dan masih banyak lagi yang lain. Dari para masyayikhnya, Al-Ustaz Umar Baraja, sahib kitab Akhlak lil Banin walil Banat. Coba anak-anak kita kenal tak dengan mereka-mereka ini? Kenal tak dengan mereka-mereka yang ada di foto-foto tersebut? Ketika ditunjukkan foto tersebut oleh anaknya, misalnya anaknya bertanya, bapaknya nggak pernah diajari oleh ayahnya tentang siapa mereka, manakibnya bagaimana dan lain sebagainya. Ketika anaknya bertanya, ayah, siapa mereka oleh ayah? Wallahu a'lam, ayah nggak ngerti. Yang ayah ngerti adalah Michael Jackson dan lain sebagainya. Yang ayah tahu adalah pemain sepak bola dan lain sebagainya. Yang ayah tahu adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekarang tuding, lihat bagaimana nasibnya mereka di alam akhirat sana. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyaklah fenomena yang ada di Indonesia ini, carut marut, kalang kabut. Mereka sampai kemudian berani berjoget ada di jalan raya, ramai-ramai mereka kemudian bersorak-sorai, buka auratnya.
Yang laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Di mana-mana saat ini. Bagaimana Indonesia tidak terjadi bala dan bencana? Mungkin COVID-19 datang, mungkin COVID-20 yang datang. Tidak COVID-20, mungkin COVID-91 yang datang. Bukan 19. Satunya 9 dibawa yang di belakang. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan kalau bala Allah taala turun kepada negeri kita hari ini, ya ummu ala saleh wa qalih. Kena sama orang saleh, kena sama orang yang tidak saleh. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tepat majlis seperti ini adalah majlis yang membawa kita kepada jalan Allah dan ke jalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anda lihat akhlak yang luar biasa. Akhlak yang luar biasa. Anda lihat akhlak yang begitu hebat. Akhlak yang begitu luar biasa. Sejatinya adalah orang yang alim adalah orang yang memiliki akhlak. Alim bukan hanya orang yang pandai berbicara di atas mimbar. Saya pernah mendengar ceramah daripada Habib Taufik. Orang alim bukanlah orang yang pandai berfatwa dan baca kitab saja. Sebagian orang alim menandai dengan perkataan seperti itu. Bahkan Imam Suyuti mengatakan, Innal awam, innal alim man sa'ida ala mimbar. Di mata orang awam, yang namanya orang alim itu adalah orang yang bisa naik ke atas mimbar ceramah di mimbarnya. Itu bukan orang alim. Itu barangkali mungkin jual obat. Tapi orang alim adalah orang yang bisa mengamalkan ilmunya, menjauhi larangan Allah Ta'ala. Anda lihat bagaimana akhlak orang-orang salihin. Coba salah satu contoh Sayyidina Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sajjad, guru daripada Al-Habib Abu Bakar Masyhur, yang wafat pada hari ini, pada saat ini yang kita ditinggalkan oleh beliau. Sayyidi Al-Habib Umar Sayyidina Guru tidak kuat menahan rasa tangisnya karena ditinggalkan oleh sahabat karibnya, ditinggalkan oleh gurunya, ditinggalkan oleh tangan kanannya, dan masih banyak para ulama lain yang lain. Meninggal Al-Habib Salim Syafri wafat, Habibana Hasan Syafri wafat, Abu Yazid Muhammad Maliki wafat, Sayyidina Imam Al-Qutub Al-Ghawth Abdul Qadir bin Ahmad wafat. Belum lagi para ulama-ulama kita yang lain, Mbah Maimun Jubair wafat. Ini negeri akan jadi apa? Kira-kira alam ini mau dikemanakan? Meninggal banyak ulama saat ini. Mungkin yang tertinggal kita ini yang disisakan oleh Allah Ta'ala. Entah kita ini adalah orang baik atau orang baik. Tapi saya yakin insya Allah yang ada di majelis ini semuanya orang baik. Panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah kalau meninggal husnul khatimah. Belum meninggal insya Allah dia sudah melihat wajahnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Tuhan yang dimuliakan oleh Allah, akhlak Sayyidina Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sajjad. Saya pernah mendengar satu cerita ketika Al-Habib Abdul Qadir ini menjadi tamu kehormatan. Satu ulama besar, mungkin Al-Habib Abdul Qadir, mungkin yang lain, menjadi satu tamu kehormatan di satu negara, dijamu oleh presiden, ditaruh di satu hotel yang hebat, yang megah, yang luas, yang mewah. Tamu kehormatan, dituntun dan dikawal. Seorang ulama tidak menghendaki hatinya untuk dikawal. Ulama itu tidak ingin tangannya dicium. Ulama tidak ingin dia ketika dia datang orang semuanya berdiri. Alim itu bukan seperti itu. Alim justru dia kemudian hatinya zaharat wa zuhuru ainul khaba'i. Nampaknya seorang alim itu ketika dia menyembunyikan dirinya. Dia tidak ingin ditampilkan di depan khalayak ramai. Maka dia mohon kepada Allah, ya Allah, tutuplah makamku, tutuplah keadaanku. Jangan kau jadikan aku adalah hambamu yang gurur, yang tertipu. Al-Habib, seorang imam kabir, al-alim, al-allamah, ketika dia menjadi tamu kehormatan di satu negara, tiba-tiba dia naik di atas kamarnya. Dia tidak tidur di atas tingkoil, kasur tingkoilnya. Dia tidur ada di atas sajadahnya. Dia sholat berapa rakaat. Setelah sholat dia tidur di atas sajadahnya. Hanya tidur hafwah saja. Tidur dalam keadaan duduk punya wudu untuk menunggu nanti untuk sholat zikir. Tidur sejenak, bangun lagi. Tidur sejenak, bangun kembali. Begitu dan begitu. Tidak lama, subhanallah, itu hotel didatangi oleh seorang perompak, rampok yang menodongkan senjata kepada para petugas hotel.
keluarkan uang-uang kalian, kerahkan semua hartanya. Kalau tidak, kalian akan saya tembak kepala. Per kepala akan saya tembak. Subhanallah, kemudian ada seorang petugas daripada hotel itu kemudian menelpon seorang satgas atau satpam. Di sini ada seorang perampok yang sudah menodongkan senjata laras pendek. Tolong gerbek, tangkap dia, masukkan di dalam penjara. Ini orang berbahaya. Maka datanglah itu para pihak yang berwenang, polisi, dan kemudian menodongkan senjata, angkat tangannya, dan jangan kemudian menembakkan pelurunya. Kalau berani menembakkan, maka akan saya tembakkan senjata ini ke dada Anda dan ke jantung hati Anda. Maka kemudian saya adalah jamaah daripada seorang ulama yang kalian undang di hotel ini. Saya adalah jamaahnya Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad. Jangan tangkap saya. Saya juga termasuk jamaah beliau. Saya kesayangan beliau. Saya murid beliau. Ini menjatuhkan nama baik Al-Habib Abdul Ghadir. Masa iya tahu kehormatan kerajaan kemudian menggandeng tangan para perampok atau seorang perampok? Maka kemudian nggak percaya itu, jangan tangkap saya. Saya termasuk orang yang kemudian adalah termasuk kesayangan beliau. Saya salah satu daripada jamaah beliau yang datang dari Hadramaut dari Yaman. Maka salah seorang kemudian melapor kepada Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Segaf, dan kemudian turun Al Habib Abdul Ghadir dari kamarnya, karena kamarnya ada di atas, turun ke bawah dan kemudian mengatakan kepada para petugas yang ada di hotel, jangan sakiti dia. Dia adalah anakku dan dia adalah jamaahku. Dia bersama dengan aku dari Hadramaut sana. Ya aku sayang kepada dia. Jangan sakiti dia, biar aku yang menuntun dia ke atas. Ini totoan nama baiknya Habib Abdul Ghadir. Tapi demi menyelamatkan seorang hamba Allah Ta'ala, janganlah kau berlaku jahat. Jangan kau berlaku yang tidak baik kepada orang. Kau bersama dengan aku naik ke atas. Dituntut oleh Habib Abdul Ghadir bin Ahmad sampai ada di atas. Kemudian disuruh mandi, suruh sholat taubat, suruh mengaji Quran dan sholat jamaah subuh bersama dengan Al Habib Abdul Ghadir. Akhlak yang luar biasa. Akhlak yang luar biasa. Inilah ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi yang lain. Masih banyak lagi yang lain. Kalau kita ingin menceritakan bagaimana akhlak mereka, itulah akhlaknya Nabi Muhammad. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an ghairihi. Orang seperti ini yang dimiliki apa? Hatinya. Hatinya bersih, ikhwani. Hatinya enggak kotor. Hatinya bersih, hati yang nggak ada kedengkian. Coba saja, saya pernah mendapati ada satu kejadian yang sangat unik dan sangat fenomenal. Kejadian ini betul-betul menghentakkan saya punya otak ini, dan kemudian saya mengatakan ternyata hanyalah Allah yang memberikan kenikmatan kepada hambanya, bukan kita yang mencari kenikmatan, tapi Allah yang memberikan. Kalau kita cari kenikmatan barangkali belum nikmat. Kita bisa beli nasi goreng, tapi kalau kita sakit, nggak ada rasanya nasi goreng ini. Kita bisa beli kasur king coil atau AC yang dingin, tapi kalau kita sakit, kita matikan AC-nya. Gelisah kita di atas kasur king coil. Sate pun yang nikmat kalau dimakan oleh orang yang kemudian dia sariawan, apa rasanya? Permen coklat Circle Queen saja, rasa-rasanya seperti bagaimana dia makan batu itu. Tidak ada rasanya. Tapi kenikmatan datangnya dari Allah Ta'ala. Saya melihat ada seorang teman saya ada di Jakarta, katanya kaya, luar biasa kaya. Saya ingin melihat kekayaannya sampai seperti apa. Ingin menghitung kekayaannya dia syukur apa tidak. Kita ambil satu pelajaran ketika saya datang bersama dengan beberapa teman sahabat, sampai di sana dia dalam kondisi yang stroke, overlap. Ya, tidak bisa bergerak, bahkan sudah kena syaraf otaknya, tidak bisa dia bergerak, hanya menangis dan menangis. AC-nya 4, subhanallah, kayak freezer. Saya masuk ke dalam kamarnya, dingin betul kamarnya. Istri yang mijat tangannya, anak perempuan yang mijat kakinya, dayang-dayang yang mijat kepalanya, nggak bisa tidur. Istri yang mengatakan, Habib doakan, suami saya ini nggak bisa tidur sudah seminggu. Kasurnya king coil nggak bisa tidur. Masa nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur, gelisah. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, sholat dia ada di atas kasurnya, nggak
nikmat semuanya ya Habib. Syukur sama Allah dikasih kenikmatan kok. Habib, mobilnya saja 4 Habib. Rumahnya 2, tanahnya di mana-mana. Saya tanya, agak sedikit bercanda, istrinya berapa? Istrinya 1 Habib katanya. Subhanallah. Begitu kemudian saya ambil beberapa makanan karena disuguhkan oleh istrinya, begitu dia hanya melihat dan menangis. Saya tanya kepada anak yang laki, kenapa bapak kok menangis? Dia nangis Habib karena dia nggak bisa makan seperti antum makan. Antum bisa makan durian, dia nggak bisa. Antum bisa makan yang namanya nasi, dia nggak bisa. Dia nggak boleh makan karena ada lambung sakit, badan yang kurang begitu sehat. Alhasil pokok kita bercanda, kemudian baca doa, nggak lama kemudian kita pulang. Saya datang ke stasiun Gambir, lalu kemudian menuju sampai Solo balapan jam 2 malam. Waktu itu sudah lama. Sampai Solo balapan jam 2 malam. Sampai di Solo balapan nggak ada taksi, nggak ada ojek, nggak ada orang yang mengantar, telepon pun kemudian ganggu orang di rumah. Ada satu orang supir becak. Tapi orang ini sudah berselimut dengan kain sarungnya. Ada di atas geladak becaknya. Dia sudah mendengkur. Wah, roh. Mau saya bangunkan, kesiangan. Gak saya bangunkan, saya butuh sama dia. Saya bangunkan. Assalamualaikum. Wah, roh. Muhammad. Ya, saya baca itu namanya akhir awam abda wa bismillahirrahmanirrahim. Bangun dia. Wa birrahimida ibil ihsani. Subhanallah. Berarti santri dia. Ini santri berarti. Supir becaknya hebat santri. Subhanallah, saya naik. Pak, minta maaf Mas, tolong antarkan saya ke pasar Kliwon. Saya mau pulang, tasnya besar. Ayo naik, naik, tak apa-apa. Saya saja naik, sarungnya kemudian diguntur, dibuat sarungan dan dia ngejot becaknya. Sambil baca yang namanya burdah. Amin kata kurihi ramin bidi salami mazas dalam manjara bimuglatin bidami, untuk menghilangkan rasa kantuknya. Saya juga baca burdah. Maulaya sholli wa sallim. Saya baca burdah, dia baca burdah juga, saya baca burdah. Subhanallah, saya berdua sama dia di jalan raya itu baca burdah sholawatan. Akhirnya sampai di tengah jalan berapa masuk pasar Klewer, begitu saya tanya, antum tadi kok bang tidur nyenyak, kelihatan saya mau bangunkan gak enak, mau tak bangunkan juga bagaimana, mau tak bangunkan saya juga susah hati saya. Udah ada orang yang bisa mengantarkan saya ke rumah saya kecuali panjenengan Pak Pribun. Betul nama-nama ya, sebetulnya ya saya juga rugi dengan bangunin saya Beb, katanya. Kenapa? Saya mau dikawinkan sama bidadari loh. Bapaknya bidadari itu sudah mengatakan zawat suka wa angkah suka. Lalu saya mau kopi itu dengan kok mau layak soli. Saya bangun katanya. Subhanallah, nikmatnya luar biasa. Saya lihat perbedaannya bukan masalah itu, tapi yang saya lihat adalah yang sana di atas kasur tingkoi, yang ini tidur di atas papan becaknya. Dia bisa menengkur nyenyak, bahkan ingin dikawinkan bidadari. Nah yang sana seminggu nggak bisa tidur, sampai bisa menceritakan kenikmatan Allah. Kalau syukur nikmat, tapi kalau nggak syukur bisa bangun kita dari majlis ini. Dari tadi kita bisa bangun, tapi karena kita mensyukuri nikmat ini bersama dengan beliau, bersama dengan Rasulullah, bersama dengan datuk beliau Al-Habib Rahman Al-Aqtas, maka insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita insya Allah kepada bersama dengan mereka insya Allah di a'lal firdaus dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Allahumma ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, satukan kami semua bersama dengan orang-orang yang kau ridha ya Allah. Satukan kami bersama-sama dengan orang-orang yang kau ridha ya Allah. Ya Rabbana ya Allah ya Karim ya Wahhab ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith wa min 'adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma irfa'na al-ghala wal qahta wal dawra wal fitan wal waba wa sa'ira anwa'il bala min biladina hadha Indonesia khassa wa min sa'iri buldanil muslimina 'amma ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin wa la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin.
Ya Allah, berapa banyak para ulama kami yang telah meninggalkan kami, berapa banyak guru-guru kami yang telah wafat meninggalkan kami. Kami masih butuh mereka ya Allah. Kami masih butuh dengan mereka ya Allah. Kami ingin mendengarkan suara mereka. Kami ingin mencium tangan mereka. Kami ingin melihat wajah mereka. Kami ingin datang ke tempat mereka. Kami ingin menghadiri majlis-majlis yang mereka. Ya Rabbal Alamin, Ya Akramal Akramin, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Mawahibil Idham, bi hadis Sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi al-kiram wa ashabihi al-a'lam ya Allah ya Rabbal Alamin. Ulama-ulama kami dan syiban kami yang masih tersisa ya Rabb, panjangkan umur mereka. Panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat. Panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat. Kami masih butuh dengan mereka ya Rabb. Kami ingin dituntun mereka. Bagaimana nasib dengan anak-anak kami ya Rabb? Nasib anak-anak kami 20 tahun, 30 tahun, 40, 50 tahun yang akan datang ya Rabbal Alamin. Apa yang terjadi dengan negeri ini? Apa yang terjadi dengan alam bumi ini ya Rabbal Alamin? Kalau sudah hilang para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, hilang para habaib kami, hilang para ulama dan masyayikh kami ya Rabbal Alamin. Sisakan dari mereka yang tersisa untuk kami ya Rabbal Alamin. Jadi kami adalah hamba-hambamu dan murid-murid mereka ya Rabb, yang bakti kepada mereka, yang taat kepada mereka, yang tawadhu di hadapan mereka, yang nurut dengan apa yang mereka titahkan dan mereka perintahkan kepada kita ya Rabbal Alamin. Pada manusia Habibana Abu Bakar, Insyaallah bin Salih al-A'tas dan saudara-saudara beliau dan para habaib yang ada di tempat ini ya Rabb, panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat walafiat. Ikhwanana dan akhwatana, muslimin dan muslimat, dan jadikan majlis ini ya Rabbal Alamin adalah majlis yang menjadi merdu suaranya Ahlus Sunnah wal Jamaah ila yaumil qiyamah biridha khairil bariyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbil bariyah ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Rabbal Alamin. Sampaikan kami ya Rabb sebagaimana kau kumpulkan kami bersama dengan beliau-beliau orang-orang yang kau cintai ya Rabb. Sampaikan kami dan kumpulkan kami bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kami membaca syama'il, kami membaca bagaimana biografi Rasulullah, sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satukan kami, golongkan kami bersama dengan beliau dan melihat wajahnya Nabi Muhammad langsung. Rasulullah ridha kepada kami, engkau pun ridha kepada kami, para salaf kami ridha kepada kami ya Rabbal Alamin. Selamatkan kami dan anak-anak kami, selamatkan akidah kami dan anak-anak kami, selamatkan bangsa kami dan negeri kami yang kami cintai ya Rabbal Alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ma kunna liqtal amr wa husulil nadhar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi